Halo, selamat malam semuanya. Salam satu hati, satu nyali. Woi, oke. Tim, tepuk tangan dulu dong. Oke, sip. Halo, oke teman-teman. Malam ini kita spesial di acara ngobrol virtual seputar Honda. Nah, tamu kita kali ini spesial teman-teman. Ini salah satu influencer centang biru, centang biru yang tidak lain tidak bukan adalah teman-teman penggiat dari supporter sepak bola, terutama di Surabaya, Persebaya Surabaya. Sebelah kanan saya, Cak Sinyo Devara. Wih, tepuk tangan ya. Tepuk tangan nih. Oke, tepuk tangan. Wah, gitu. Oke, siap. Nah, Cak Sinyo ini biasanya disebut sama teman-teman panggilannya Pak Nyo, bener? Iya, Pak. Ada-ada yang nyeluk Pak Nyo gitu. Iya, karena ya sedikit lebih tua. Oh, gitu ya. Teman-teman ya. Sudah umur gitu ya, Pak? Iya. Oh, gitu ya. Sudah berjambang. Oh, gitu. Itu kelebihannya. Makanya dipanggil Pak. Oh, gitu. Pak Nyo. Nah, kadang-kadang anak-anak tempat konco-konco dulu-dulu bonek nyelukin ngono sih. Pak Nyo. Nah, oke teman-teman, yang spesial di malam hari ini kita ngobrol santai, ngobrol santai karo Pak Nyo. Kita ngobrol salah satu kolaborasi activity dari teman-teman MPM Honda Jatim sama teman-teman komunitas gitu. Iya. Ini kita kolaborasi ini udah berlangsung lama Pak Nyo, ya bener ya. Jadi beberapa tahun yang kemarin kita juga pernah kolaborasi di situ. Bla bla bla. Mulai Liga 2 ya. Mulai Liga 2 kan. Mulai Persebaya naik ke Liga 2 sampai sekarang pun masih konsisten kita kolaborasi dengan teman-teman supporter bonek. Nah, malam ini teman-teman judulnya Wani Berbagi. Nah, iki opo iki? Wani Berbagi iki opo Pak Nyo? Nah, nanti akan dijelasin lebih lanjut iki guys. Nah, gone obrolan kita malam hari ini. Nah, saya ingin ngomong karo Pak Nyo iki. Nah, teman-teman pasti banyak yang tahu iki. Aku tak ngecek Pak Nyo. Pak Nyo boleh ngecek follower centang birunya. Nah, boleh disapa-sapa Pak Nyo. Anak sopai ya teman-teman dari komunitas supporter juga dan juga dari konsumen Honda MPM Honda Jatim. Sudah banyak yang bergabung. Oke, silakan Pak Nyo, sapa-sapa anak sopai nang kono. Oke Pak Nyo, mulai bergelut di komunitas bola. Nah, tentunya sekarang Pak Nyo di Tribun gitu. Itu sejak tahun kapan Pak Nyo? Gendeng namanya bola ya, yang gibol ini. Ini sejarah panjang tentang seorang Sinyo Devara ya. Iya, kan disingkat-singkat itu gak apa-apa. Iya. Ya pertama kali saya ke Tambak Sari pada waktu itu, dia dimulai ketika dari papa saya emang seorang wartawan pada waktu itu. Jurnalis ya? Iya, jurnalis. Okay. Saya ngikut lah, ngintili gitu. Ngintili ya. Dikenalkan beberapa pemain-pemain Persebaya pada waktu itu tahun berapa ya? Tahun 90-an lah. Tahun 90-an terus akhirnya bisa mendukung secara penuh Persebaya itu tahun 97 pada waktu Persebaya juara tertetet ke Senayan. Itu yang bagi saya momen tak terlupakan. Itu pertama kali saya merasakan Senayan pada waktu itu bangkunya masih bangku kayu. Bangku kayu sing kalah itu pasti supporter ngamuk juga kabeh kayu. Pada waktu itu ya. Ya, pada waktu itu. Di 97 terus akhirnya tahun 2000 saya sudah punya komunitas di daerah rumah saya, di tempat prostitusi dulunya ya. Namanya Delta 5, oke. Ya, nama Delta 5 tahun daerah Duku Kupang loh. Duku Kupang tahun 2000 sampai pada akhirnya saya jadi sekretaris Yayasan Supporter Surabaya. Dan akhirnya sampai sekarang ini saya di Tribun gitu. Nah, sekretaris Yayasan Supporter Surabaya berarti yang kantor yang depan ini? Iya, ini. Berarti kita berseberangan ini ya? Kita tetanggaan. Seberang kantor, seberangnya YS itu MPM gitu ya? Kita tetanggaan. Oke, siap. Nah, Pak Nyo, teman-teman
di kondisi seperti ini, seperti kita ketahui Pak Nyu, semuanya kan teman-teman, kita ketahui teman-teman kemarin juga jalan program untuk melawan pandemi ini, COVID, gitu ya, ya. COVID ini. Nah Pak Nyu, yang sudah dilakukan oleh teman-teman komunitas bonek, oleh teman-teman Tribun Kidul, Tribun Lor dan seterusnya, apa ini Pak Nyu yang telah teman-teman lakukan di kondisi pandemi kemarin ini? Ya kita udah 5 bulan yang lalu kita all Tribun, ya semua bonek mungkin sudah melakukan berbagai macam sedikit bantuan. Ya. Di saat corona itu datang 5 bulan yang lalu, mulai dari ya kita membagikan masker, ikut terlibat dalam membagikan APD, pembagian sembako, ya sampai kemarin akhirnya kita dapat bantuan penuh dari berbagai macam instansi, mulai dari TNI, Polri, dari ya pokoknya apa ya yang semua stakeholder yang terlibat ya. Mengampun bonek, kita membagikan masker. Kemarin puncaknya itu 1 bulan yang lalu, kita membagikan 1 juta masker itu. 1 juta masker. Nah, tapi itu tidak bisa berhenti di situ karena si corona ini masih ada. Iya, cek mari-mari masih di sini. Cek bandel. Dan kita masih belum ngerti cara untuk menghentikannya ini seperti apa gitu. Ya. Tapi kalau di bonek sendiri kita punya Triwani, Triwani. Oke. Triwani Bisa dijelasin ini? Iya, Triwani itu yang pertama wani cuci tangan. Cuci tangan, oke. Yang kedua wani maskeran. Yang ketiga wani jaga jarak. Jadi jarak, oke. Jadi protokol ya, intinya di protokol kesehatan. Tiga ini yang terus kita bawa di saat kita berkampanye untuk memerangi COVID gitu. Saya punya cerita lucu pada waktu, 2 cerita lucu di saat membagikan face shield sama masker. Tempatnya di daerah Kapas Kampung. Ya. Ada yang orang yang benar-benar bandel untuk tidak memakai face shield dan tidak mau. Alasannya? Alasannya nggak enak dan nggak nyaman karena dia berjualan. Ya. Setelah diberikan edukasi bahwasanya ini bukan untuk apa-apa, tapi untuk jaga diri aja. Orang itu mau. Dan ada secuil kutipan yang paling lucu itu dari teman-teman. Ini ibunya itu waktu itu cewek. Wis tak Bu, kawin. Gue lah tambah ayu sampai. Gitu. Ada secuil dan orangnya akhirnya mau gitu loh menerima facial yang kita berikan, mau. Terjadi lagi di Simo. Di Simo itu juga cewek lagi gitu loh. Di perkampungan daerah Simo? Di pasar. Oh. Kita memerangi di pasar pada waktu itu. Oh gitu. Memerangi pasar Kapas Kampung. Pasar Simo. Ya itu yang ada 2 kejadian yang unik itu. Dikasih masker nggak mau, dikasih face shield nggak mau juga yang di Simo itu. Akhirnya anak-anak kutipan yang sedikit menggelitik tapi akhirnya sempurna itu ya wis tak Bu, sampean gawe ayu sampean gawe face shield. Nah itu cocok gitu. Berarti pendekatannya persuasif itu yang ngono ya? Edukasinya ke bawah. Kita mungkin ya kita pemerintah kota Surabaya mungkin ya, kalau emang benar-benar mau memerangi COVID ini, jangan sekedar cuman kita memberikan sebatas himbauan di media sosial, tapi kita harus benar-benar bisa turun ke bawah. Turun ke bawah, bagaimana nantinya kita bertatap muka langsung, bagaimana kita menemui berbagai macam karakter human masyarakat orang yang aneh-aneh di Surabaya ini kan. Dan dengan pendekatan sing koyo arek lakukan tadi ya. Iya itu. Apalagi rumah saya di sedikit Surabaya Utara. Jadi mungkin kan udah nakal-nakal. Nakal dalam arti ndablek gitu loh. Ndablek. Jadi ya kedekatan-kedekatan seperti itu harus kita lakukan. Jadi kita harus turun ke bawah. Dan kemarin teman-teman dari Tribun kan setelah kita melakukan aksi untuk masker di pasar, kita kan melakukan aksi ini dilanjutkan ke kampung per kampung. Jadi kita datangi RT, RW, kita data berapa jumlah kakak seluruhan di RT. Misal di rumah saya gitu, di daerah Pasar Turi, kita datangi RT RW-nya setempat. Ada 1000 untuk 1 RW.
Ya. Ada 2000 satu RW itu kita berikan masker. Dan di saat memberikan maskernya kita ikut. Kita memberikan edukasi. Kita kalau kita hidup di perkampungan, social distancing itu jelas tidak ada. Iya, memang agak susah sih untuk menerapkan teman-teman wong-wong di kampung itu susah. Iya, dan ini yang menjadi apa ya, momentum buat kita untuk turun dan ikut memberikan edukasi itu. Dari teman-teman bonek kemarin setelah dari pasar 2 minggu, setelah itu kita 2 minggunya kita turun ke kampung-kampung. Oke, sip. Nah, Lur, iku yang sebagian kecil gambaran itu dijelaskan sama Pak Nyo tentang kegiatan-kegiatan kebaikannya arek gitu ya. Kalau perusahaan bilangnya CSR, itu CSR-nya teman-teman bonek seperti itu. Jadi teman-teman turun ke pasar, turun ke bawah, langsung memberikan APD, salah satunya adalah masker, dan juga pernah APD juga pernah ya, yang apa? Ya APD, kita APD-nya waktu itu kita ke sasarannya ke ID sih. Ke ID. Oh iya, langsung banget diberikan ke ID ya. Pada waktu masih momentum awal dari awal pandemi ya, benar. Nah, itu loh. Jadi nanti yang dijelaskan oleh Pak Nyo ini. Nah, engko hubungan nih karo tema kali ini. Wani berbagi yo nopo sih? Nah, itu nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Oke, kita lanjut ya. Lanjut untuk obrolan kita malam hari ini, teman sahabat-sahabat MP Modal Jatim dan dulur-dulur bonek semuanya. Di kondisi seperti ini, Pak Nyo, aktivitas arek komunitas ini lapo kan, karena pertandingan juga belum dimulai ya, yang liga untuk tahun ini. Arek ngapain aja teman-teman supporter komunitas bonek ini? Ya benar-benar nggak ada hiburan kalau buat supporter ya. Supporter kalau di media sosial kan mesti kangen ribun dan sebagainya. Hashtag kangen ribun wake. Iya, karena ya wes apalagi kita melakukan kegiatan ya kita pasti salah. Social distancing-nya nggak ada. Ya, offline juga susah kita mau bikin kegiatan. Susah juga, ya wes. Kayak kemarin ulang tahun Persebaya pas pandemi gitu. Iya. Ya wes susah gitu, akhirnya saya dan teman-teman bikin acara virtual di Color. Oh, ya, oke, yang kita support itu toh. Iya. Mantep dibaca. MPM toh ya. Keren itu, konser virtual. Itu ide menarik itu. Keren kan. Oke. Itu 4 hari, idenya itu 4 hari sebelum hari H baru tercetus. Ya boleh nggak acara konser virtual ini. Akhirnya ya beberapa sponsor-sponsor terutama MPM akhirnya kan, karena MPM ini wis lakoni nih ngomong mensponsori kegiatan sing positif. Oh iyalah lakoni ya kan. Ya wis akhirnya ya kebetulan bosnya soalnya gipol banget gipol zaman gak enak gitu. Seiring zaman Tambak Sari sing ebotnya tetep kan gitu. Luar biasa ya. Ya wis akhirnya bikin itu. Ya dari teman-teman juga mungkin teman-teman yang lain pasti punya kegiatan-kegiatan. Kalau di saya di Tribun Kidul ini untuk bulan ini kita punya acara mancing mania. Iya, tentunya tetap dalam protokol ya, mulai kondisinya normal lagi baru mulai ada kegiatan offline ya. Tapi tetap tentunya dengan protokol kesehatan yang ketat gitu ya. Itu mancing tapi pesertanya dibatasi. Sampai berapa pesertanya? Kolam berarti satu kolam menjadi satu ya? Iya, harusnya itu 200. Standarnya 200 lebih. 20. Nah, standarnya kita pakai 120. Berarti separuh. Sesuai dengan anjuran pemerintah. Iya, separuh. Mantap. 50%. Kok BE kok bal-balan Indonesia setelah 3 sampai 5 pertandingan mari ngono 50% kapasitas stadion oleh ditonton. Wah, nah itu berarti seru ya. Berarti tribunnya jaraknya sak meteran gitu ya. Gonggang. Iya, bukan Pak Sodor ya. Kayak Koreo nih sing angel iki bukan ya Koreo nih. Gak tadi Koreo nih. Ya tapi makin pasti ono lah, ide kreativitas pasti ono. Meskipun benggang-benggang semisal nanti kalau memang regulasi dari PSSI dan pemerintah membolehkan untuk separuh isi stadion, pasti ono lah kreativitas secara harapannya itu nanti Oktober udah main, November Covid ini udah landai. Ya, kita semuanya dikembalikan ke kita semua gitu. Kepada kita semua bagaimana kita cara memerangi. Lek sampean kabeh kepingin delok Persebaya sini. Tapi ingin menikmati bal-balan Indonesia. Yo, iki mau
protokol ini mau dilakukan dulu. Ya, betul. Iya, kalau di Bonek punya 3 wani yang dijalankan. Social distancingnya, cuci tangan, bermasker, nah itu harus kita lakukan dulu. Kalau sampean bener-bener cinta, ambek awake sampean, ambek sampean kangen, ambek Persebaya, ambek bal-balan Indonesia, lakokno ta. Engko November oleh delok bal-balan. Iya, bisa paruh lumayan tuh. Iya lumayan. Iya, makanya Bisa menikmati. Nah, ngobati rasa kangenin tribun iki mang. Tapi arek-arek ngeyel mokong, wah iki bisa-bisa kalau ada sesuatu hal yang diinginkan malah akhirnya malah wis gak itu supporter ya kan. Iya, nggak boleh dilihat dan sebagainya. Iki tambah susah. Ada malah gak iso kangen ini malah mendem kangen nih ceritanya kan. Oke, teman-teman lanjut yo. Ini menarik ya obrolan kita hari ini. Jadi teman-teman dari kalangan apapun, sampai dari kalangan supporter bola dimanapun dan juga terutama teman-teman bonek semuanya, itu KB melakukan hal-hal baik seperti yang tadi diceritakan oleh Pak Nyu tentang kegiatannya arek gitu ya. Oke, saya ini ngomong-ngomong soal Honda, Pak Nyu kan saya ketahui Pak Nyu mari tuku PCX ini ya. PCX tahun kemarin. Iya kemarin ya. Tahun ini mau beli itu yang modif. Yang jenis modif. Iya karena pandemi nggak punya uang. Ditahan bisa gitu ya. Iya. Ini Pak Nyu ini meneng-meneng duwe PCX dibayar nama Bang gitu ya. Nah, Pak Nyu ngobrol sebentar masalah Honda PCX. Yo apa rasanya Pak Nyu gawe Honda PCX itu? Iya, pertama kali mungkin saya telepon sampean ya. Iki ya opo? Keles gitu ya. Keles. Iya, jalan guru ini ya. Allah. Sepeda ya, guys, ngurip ya opo kira ya tapi emang iya tingkat keamanannya emang luar biasa. Ya, lebih sih kan gitu ya. Keamanan untuk sepeda niku apik lah gitu. Reading ngerasa readingnya ya pernah Pak sepeda motornya paling adoh nang ndi ya? Luar kota? Luar kota. Oh, sampai nang Lapindo ya? Nang Lapindo. Lumayan. Ya lumayan. Surabaya coret iki wis. Iya, wis. Tapi emang enak. Ya, memang kebetulan produk yang dipromokan sekarang memang BCX. Kebetulan Pak Nyu ini BCX dan harap nambah tuku Genio punyanya MPM sing modif. Iya. Tapi burung. Iki hitung-hitungan mana iki? Angel. Pandemi seret iki. Ayo taruh gitu. Wah, angel kerjaan pun seret iki. 5 bulan nggak ada transferan yang bagus. transfer rekening ya. Itu transfer main. Rekening. Pancet aja sama ya memang kondisi ini semuanya begitu teman-teman. Jadi yo kita survive lah. Ya cara ini Bang Indonesia kan pinter gitu. Di ngomong survive model ini pointer sekali. Jadi yo gimana caranya tetap kita survive di kondisi seperti ini. Yo semoga corona ini ngalih kan gitu ya. Jadi semuanya teman-teman bisa beraktivitas, pekerjaan, ekonomi bergeliat mana, teman-teman supporter iso neribun kangen mana, wah seru gitu. Nah, ini nanti Pak Nyu terkait dengan yang tadi kondisi sekarang dan CSR-nya teman-teman, kita kan kolaborasi dengan titel Wani Berbagi gitu ya. Nah, di satu sisi Honda juga salah satu partner official dari Persebaya. Kayak jangan gak enak karena bosnya memang gipol gitu ya. Nah, sekarang pun sampai lanjut sampai sekarang dan seterusnya di kondisi seperti ini pun kita tetap kolaborasi gitu. Kolaborasi ini opo kita berbuat sesuatu lah setitik-titik elok memerangi gitu ya, ikut memerangi pencegahan penularan dan seterusnya. Nah ini nanti teman-teman di program Wani Berbagi ini nanti teman-teman dari MP Honda Jatim Pak Nyun akan mensupport teman-teman komunitas dari untuk bonek, untuk teman-teman bonek APD. Jadi nanti dari Honda MP Honda Jatim akan mensupport menyumbangkan APD yang akan diberikan kepada teman-teman bonek. Lah, ini kok garek konco-konco bonek ini sing nyerbu mana itu turun ke bawah ngono ya kok sing yang kemarin berbagi 1000 masker. Nah, ngomong-ngomong Wani Berbagi Pak Nyu, kolaborasi antara supporter bonek dan teman-teman Tribun Kidul dan seterusnya sama MPM. Ini nanti gambarannya akan seperti apa Pak Nyu? Ya kalau kemarin kan wis
turun ke pasar gitu ya dengan persuasif. Wong sing gak perlu gawe masker, Bu, lek gawe masker kita bayu sampean anak kilo iku lho ngono lho. Lah iki kan nanti gambaran koyo opo iki kanca-kanca Tribun gitu lah, teman-teman supporter bonek yang lainnya untuk melaku jalan di program Wani Berbagi ini. Iya. Ya kita yang paling utama ya tetap kayak kemarin aja gitu. Kita mendistribusikannya ini lewat komunitas-komunitas yang ada. Ya, komunitas yang di Iya. Tribun yang ada. Kita melibatkan komunitas-komunitas yang ada ini, karena komunitas ini kan per kampung pasti ada ya. Iya benar. Setiap sudut kota Surabaya mereka pasti kan ada setiap komunitas-komunitas bonek ini. Ini kita libatkan. Jadi akan kita salurkan melalui komunitas-komunitas tersebut. Ya. Jadi teman-teman ini mau jalannya seperti apa? Jadi himbauannya ya udah pokoknya kita memberikannya ini ke masyarakat. Jadi jangan sampai ya ono sing ditimbun atau seperti apa ya jangan. Jadi emang kalau kita berbicara tentang masker aja sekarang ya. Masker itu salah satu asupan pokok sehari-hari. Ya, betul. Jadi sekarang ini kita keluar rumah maskeran. Ya, benar. Dan masker itu nggak bisa satu sekarang. Iya. Engkau kotor diubah. Tuh. Kudu ono cadangan. Kudu ono cadangan. Kudu cadangan. Jadi durung meneh lek ilang. Durung Isu hilang telukur. iya, dicolong koncone. Tapi ani kira sampai koncone diubah diri. Kalau berdi arah-arah ini. Ya, kita akan mendistribusikannya melalui komunitas-komunitas bonek gitu. Jadi ya kita akan tetap ya terima kasih juga. Oke, siap sama-sama. Sudah mensupport teman-teman bonek atau sudah melibatkan teman-teman bonek ini untuk terlibat dalam memerangi corona yang ada di kota Surabaya ini. Ya, sip, sama-sama. Kita sama-sama memerangi lur. Jadi, ya apa carane? Yo kita tetap sama-sama berusaha baik dari diri sendiri untuk tertib, disiplin pakai masker dan teman-teman juga bergerak nyumbang masker dan sebagainya. Ben niki semuanya berlalu, cepat berlalu gitu ya. Iya. Kelihatannya ya bagi antusiasme teman-teman ketika liga ini arep digulirkan oleh PSSI. Iki responnya arah kaya apa? Ya balik. Di PSSI atau di sini ada PT Liga juga, PSSI harus mempunyai suatu regulasi khusus ya. Di awalnya kan dari kita yang Surabaya nih, kan banyak yang menolak untuk liga. Karena apa? Di Indonesia itu beda kalau kultur orangnya dengan di luar negeri, di Eropa bahkan sudah sangat beda. Kalau di Eropa mungkin ada suatu himbauan penonton tidak boleh untuk mendatangi stadion. Di Indonesia, bu larang kaya apa ya? Tak kau ngomong ini, toko ya. Itu yang paling utama yang harus dicarikan formulanya seperti apa? Ya, solusi formulanya kayak untuk menghalau datangan dari supporter tim yang akan bertanding ini seperti apa? Terus yang kedua, ngomong no supporter, gak oleh nonton, pasti akan melakukan nobar. Nah, ya. Tidak boleh ngumpul di stadion, Iya. tapi ngumpul nang nggon liya. Ini kok nobar? Nobar ini sih modelnya apa? Kok nobar diobrak mana ya? Jadi dari PSSI ini harus benar-benar punya formula gitu. Ya. Iki ya apa carane supporter delok nang omah dewe-dewe ae. Ya nggak mungkin lah, iki wong Indonesia sing tak omong namanya kulturnya beda. Oh no gitu. Kita punya kultur yang apa ya? Kita kategori ini supporter di Indonesia adalah militansi yang sangat hebat. Ya, betul. Terus diakui di dunia. Fanatisme yang sangat berlebihan. Nah, itu Indonesia. Nah, jadi ya wis kok nek ana apa-apa ya wis salahno sing gawe regulasi gitu. Nah, mumpung si ado, mumpung masih jauh liga ini masih ada 1 bulan. Ya wis minimal harus ada peraturan yang seperti apa nantinya buat. Tapi peraturannya harus detail ya, harus detail dan nanti langkah-langkah kemungkinan yang terjadi ini terus harusnya penanganannya seperti apa, terus regulasinya seperti apa. Jadi maksud cuman regulasi ini nanti terjadi sesuatu patah di tengah jalan repot kabeh malah. Terus supporter sintek kok iki mau tanggung jawabnya sapa? Nek dibebankan kepada tim, ya sama timnya. Iya. Gitu lah, iya. Iya, makanya. Supporter wae teko.
kok disalahno tim. Loh, kok timnya sih nggak melok kena sanksi. Ya kan ini susah. Iya sih. Makanya ya semoga berjalan dengan indah lah. Jadi bola ini ya percaraan ini teman-teman untuk meluapkan keinginan, kepingin mendukung tim kembangkan gitu ya. Tapi dengan kondisi seperti ini tadi yo, permulai harusnya seperti apa dan seterusnya. Oke Panyu, kita akan serah terima simbolis, gitu ya. Simbolis ya. Gimana posisinya? Duduk gini cukup atau Ya, harus ya. berdiri? Ketok. Oh, dukur ya. Kelihatan ya? Dipegang padnya, kita ada pegangan. Kita nggak pegangan loh. Kita ada pegangan. Wah ini. Tahan. Oh, tangannya kudu sing kiwa ya kan. Oh mana ya? Iya, gak ada nang kene. Oke. Nah, nek nang kono oke. Gini berarti ya. Iya, oke. Kelihatan? Nah, ini kita simbolis teman-teman. Fokus nang kene gak kok. Oke teman-teman, di penghujung acara terima kasih atas atensinya di malam hari ini. Terima kasih Pak Nyu. Semoga sehat selalu buat teman-teman semuanya gitu ya. Terima kasih buat semuanya teman-teman, jangan lupa nanti pemenangnya giveaway akan dicolek, akan di DM sama admin kita gitu ya. Dan harapannya semuanya teman-teman program-program seperti ini baik yang dilakukan oleh teman-teman komunitas bonek atau teman-teman yang lain, teman-teman komunitas motor dan semuanya yang di luar sana tetap bisa tetap berbagi kepada sesama. Semoga semua kondisi ini segera berlalu gitu ya. Amin. Oke, terima kasih teman-teman atas atensinya hari ini. Tepuk tangan nanti gue. Selamat malam, terima kasih. Salam satu hati, satu nyali. Wali.